Itu sebenarnya walaupun istilah kami melalui jalur mandiri, mandiri karena diadakan oleh universitas. Tapi statusnya mereka nanti itu pembayarannya bukan yang mandiri yang mahal ya, bukan. Bapak Rektor selalu menekankan kalau bisa UNAS selalu menjadi tempat pendidikan bagi orang yang tidak mampu. Itu menjadi pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, memasuki dunia perguruan tinggi adalah suatu langkah yang besar dan sangat penting dalam membangun pendidikan, masa depan pendidikan di Indonesia. Setiap tahunnya ribuan siswa dari seluruh penjuru tanah air bersaing untuk mendapatkan kursi di pendidikan tinggi, perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau yang disebut SNPMB mencakup berbagai mekanisme seperti SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, kemudian ada yang disebut SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, dan seleksi mandiri yang diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi. Namun proses ini kerap kali menimbulkan pertanyaan, seperti bagaimana sistem penilaiannya, kemudian apa strategi terbaik bagi calon mahasiswa baru, hingga seperti apa arah kebijakan penerimaan mahasiswa baru di tahun ini. Nah, untuk membahasnya kali ini telah hadir bersama kami di studio utama Unhas TV, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin, MKes PhD SPBMM, Subspesialis Ortognatik Konsultan. Halo, selamat siang, Prof. Selamat siang. Ya, gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, baik dan tetap semangat. Iya, harapannya sehat selalu ya, Prof. Amin. Ya, kembali ramai diperbincangkan, apalagi di kalangan calon mahasiswa ya, Prof. Ya. Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Ya, ya kabarnya sekarang sudah jalan ya, Prof? Ya. Ya, mungkin bisa dibocorkan sedikit mengenai bagaimana progresnya sekarang di Unhas, Prof? Ya, terima kasih. Alhamdulillah saat ini untuk tahun 2025, ya. Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru itu sudah mulai on progress. Untuk tahap pertama yang seleksi nasional berdasarkan prestasi itu sudah selesai. Tahapan untuk tahap pertama dalam hal pengumuman yang eligible, yang sudah diumumkan dan diterima untuk tahap pertama, dan progres SNBP itu masih berproses sekarang untuk diklarifikasi data-data yang sudah dimasukkan melalui PDDS, data dari masing-masing sekolah, data dari raportnya, kemudian sekarang tim di tingkat nasional itu memverifikasi yang ditunjuk ke masing-masing tingkat universitas. Nah, ini sudah berjalan. Nah, kemudian untuk seleksi nasional berbasis tes, itu sudah dilakukan juga pendaftaran, dan seleksi nasional berbasis tes ini itu sudah ada penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan tesnya itu pada tanggal 23 April sampai dengan tanggal 3 Mei untuk pelaksanaan UTBK untuk tesnya. Dan itu di Unhas kita ada beberapa lokasi, ada 2 lokasi di kampus Unhas Tamalan Rea dan di kampus Unhas di Goa. Oke. Ya. Itu untuk UTBK ya, Prof? UTBK, ya. Kalau untuk mandiri sendiri, Prof, itu progresnya sudah sampai mana, Prof? Ya. Untuk seleksi mandiri itu nanti akan kita laksanakan pada saat setelah penyajian atau pengumuman dari hasil seleksi nasional berbasis tes. Itu telah diumumkan pada bulan Mei, dan nanti untuk jalur mandiri itu akan kita mulai. Nah, sebenarnya tahapan yang jalur mandiri itu ada beberapa item, ada beberapa program, termasuk yang pertama yang kami sudah
mulai awal dalam bentuk menjaring calon mahasiswa yang punya talent, yang punya kapasitas, baik akademik maupun prestasi dan termasuk bahasa. Karena yang kita sebut dengan talent showcase. Talent showcase ini sudah dilakukan sejak awal di tanggal di 20 Februari sampai dengan 5 Maret dan itu sudah ada hasil dalam bentuk mereka mendapatkan golden ticket. Jadi mereka yang kita anggap sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh UNHAS itu diberikan golden ticket. Golden ticket artinya pada saat nanti pembukaan jalur ini khusus untuk kelas internasional, itu mereka mendaftar dan tidak perlu lagi ikut tes karena sudah dilihat kapasitasnya sebelumnya. Nah, ini yang disebut dengan talent showcase dan mereka mendapatkan golden ticket. Nah, kemudian proses tahapan skema mandiri yang lain itu adalah melalui jalur ketua OSIS. Nah, jalur ketua OSIS itu akan kita buka nanti ini pada bulan April, 7 April sampai dengan 30 Mei. Itu untuk menerima jalur ketua OSIS. Yang diterima ya yang mantan ketua OSIS ya. Nah, jalur ketua OSIS ini itu sebenarnya walaupun istilah kami melalui jalur mandiri karena diadakan oleh universitas. Tapi statusnya mereka nanti itu pembayarannya bukan yang mandiri yang mahal ya, bukan. Jadi ada porsinya sendiri ya. Ada porsi tersendiri dan sebenarnya mereka jalurnya sebenarnya sama dengan reguler yang SNBP maupun SNBT masalah pembayaran. Jadi walaupun sifatnya mandiri tetapi mereka kuota sama dengan SNBT. Sama dengan SNBT pembayarannya. Nah, ini juga kadang mungkin tidak dipahami itu ya. Betul. Dianggap mandiri itu yang bayar mahal. Padahal betul, kan ini mandiri juga. Termasuk yang berikutnya adalah kelas internasional yang kami sampaikan tadi yang salah satunya menjaring calon mahasiswa yang unggul itu kami melalui talent showcase. Nah, kemudian ini nanti yang mendaftar di kelas internasional. Dan ini kami melihat juga rapornya, melihat prestasi, dan lebih khusus kami melihat masalah bahasa. Karena ini kami akan tempatkan di kelas internasional. Jadi bagi mereka yang punya fluent bahasa Inggrisnya, itu yang juga masuk salah satu kriteria penilaian. Nah, kemudian yang jalur mandiri yang lain itu adalah jalur mandiri yang non-UTBK. Jadi nanti jalur seleksi mandiri itu ada yang UTBK, ada yang non-UTBK. Yang non-UTBK ini artinya mahasiswa yang masuk ke UNHAS itu kemarin yang eligible kalau yang UTBK, mandiri UTBK itu artinya mereka harus ikut yang prosedur UTBK kemarin, tes UTBK yang saat ini yang akan dilakukan tes pada bulan SNBT ini. Nah, itu karena nilainya akan diambil dari aktivitas yang di UTBK-nya itu, hasilnya itu yang akan dipakai melihat untuk menjaring lolos di jalur UTBK. Kalau itu jalur UTBK. Kalau non-UTBK, itu tidak melihat lagi nilai dari UTBK-nya, tapi kita buat ada tes tersendiri yang dilakukan oleh UNHAS dan nanti di situ kita lihat nilainya dan itu yang dianggap eligible lolos setelah nilainya di ranking. Nah, itu yang jalur non-UTBK. Jadi jalur non-UTBK tidak perlu ikut UTBK. Kenapa? Mekanisme jalur seleksi mandiri non-UTBK itu betul-betul juga kami memprioritaskan kepada calon mahasiswa yang mau masuk ke UNHAS yang kan ada yang tidak eligible ikut UTBK. Iya, betul sekali, Prof. Mungkin karena proses ijazahnya mungkin di sekolahnya itu terlambat, atau ada persoalan misalnya mungkin lagi sakit, atau lagi tidak punya kesempatan ikut UTBK. Tapi untuk masuk di perguruan tinggi, khususnya di UNHAS, mereka masih bisa ikut yang melalui jalur mandiri non-UTBK. Nah, ini juga bagian dari UNHAS bahwa kita tidak boleh eksklusif, tapi inklusif, ya, memberi kesempatan kepada calon mahasiswa untuk bisa masuk bergabung menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin. Nah, itu tadi jalur non-UTBK dan jalur UTBK. Kalau jalur UTBK, ya dari nilai UTBK-nya yang kami nilai, kami jadikan acuan untuk diterima di UNHAS.
plus ada juga tesnya. Jadi Di-combine ya. Di-combine. Jadi ada 2 nilai yang akan kita nilai. Nah, kemudian jalur mandiri yang lain itu adalah jalur yang kita biasa sebut POSK, yaitu jalur melalui prestasi, olahraga, seni, dan keilmuan. Nah, prestasi ya tadi misalnya prestasi dulu pernah ikut event-event lomba-lomba di SMA, di sekolah menengah yang kami rekomendasi itu yang punya prestasi yang melalui kementerian, event kementerian yang dari event Pusat Prestasi Nasional. Puspresnas. Ya, karena di Puspresnas ada untuk mahasiswa, ada untuk SMA, ada untuk SMP. Ini untuk yang Puspresnas SMA. Itu kita anggap kalau mereka pernah ikut, pernah dapat juara, itu yang kita prioritaskan untuk ikut. Nah, kemudian yang kalau olahraga ya yang pernah ikut PON, Prapon, dan ini kita juga pasti memberi poin tersendiri bagi calon mahasiswa yang memiliki grade atau poin tingkat internasional, nasional, dan regional. Jadi kalau misalnya ada 4 mahasiswa yang mau diterima melalui jalur misalnya prestasi olahraga, ya pasti kita lebih memilih yang punya prestasi tingkat internasional, kemudian tingkat nasional, dan tingkat regional. Itu jelas nanti ada item penilaiannya. Jadi lebih transparan. Nah, kemudian dari olahraga, kemudian dari seni. Ya, ini mungkin juara lomba menyanyi atau lomba teater yang prinsipnya terkait dengan kesenian atau tari. Kenapa? Ini juga sangat sinkron dengan beberapa unit kegiatan mahasiswa yang ada di Unhas. Jadi kami berharap mereka nanti ini kalau masuk nanti juga punya wadah di Unhas, karena kita ada kurang lebih saat ini 39 unit kegiatan kemahasiswaan itu yang siap menampung calon mahasiswa yang punya bakat, baik bakat prestasi akademik misalnya atau ilmiah, kemudian prestasi olahraga, begitu juga seni. Nah, kemudian ada keilmuan. Keilmuan itu yang seperti apa? Misalnya untuk jalur penghafal Quran, tahfiz. Untuk jalur penghafal Quran di Unhas itu kalau 3 tahun yang lalu itu belum semua program studi membuka. Terkhusus untuk program studi yang ada di kesehatan seperti kedokteran gigi, itu dulu belum buka. Tapi tahun lalu, ini tahun kedua itu sudah buka semua. Jadi yang teman-teman mau masuk ke Unhas misalnya yang melalui jalur tahfiz, itu boleh pilih kedokteran. Boleh pilih kedokteran gigi. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Misalnya untuk yang di kedokteran itu kami persyaratkan yang hafal 30 juz. Nah, ini dan itu kalau tidak salah kuotanya ada 2, 1 putra, 1 putri. Jadi Ahwan dan Ifat itu kami terima. Begitu juga di kedokteran gigi dan di prodi yang lain. Jadi sudah ada semua. Nah, ini bisa memberi kesempatan kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang akan masuk ke Unhas melalui jalur mandiri dari pendidikan, penalaran, olahraga, seni, dan keilmuan. Kemudian ada mandiri jalur adik yang dari 3T. Nah, ini yang untuk di teman-teman yang dari Papua, itu juga kami siapkan skema khusus untuk teman-teman yang dari yang paling timur di Papua untuk jalur mandiri adik. Dan itu terbuka untuk semua prodi, Prof? Ya, terbuka untuk semua prodi. Ya, jadi pemirsa bisa dicatat ya jadwal untuk 3 seleksi masuk di perguruan tinggi negeri. Dan kemudian bagaimana dengan... Tadi masih yang mandiri tadi itu ada yang untuk masuk asing. Masih ada untuk ini jalur mandiri juga untuk masuk asing. Jadi kami karena sudah ada kelas berbahasa Inggris, jadi ada yang melalui masuk asing. Nah, kemudian jalur masuk asing ini juga sebenarnya kami sudah ada yang kita sebut dengan kemitraan dengan negara berkembang, KNB. Nah, cuman kalau mahasiswa KNB yang masuk itu mereka tidak ditempatkan di kelas internasional karena mereka diharuskan justru bisa bersosialisasi dengan
bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Nah, ini yang untuk mahasiswa asing. Kemudian ada juga untuk yang kami kan ada vokasi. Nah, untuk vokasi kami juga memberikan skema mandiri dari teman-teman yang sekolah menengah kejuruan, SMK-SMK yang punya prestasi akademik maupun prestasi non-akademik tadi. Yang punya prestasi lomba-lomba melalui jalur SMK berprestasi. Nah, ini juga terbuka untuk teman-teman yang ada di SMK. Kemudian kami juga punya jalur mandiri khusus untuk afirmasi disability. Jadi teman-teman yang disability ini kami sudah, kalau nggak salah, sudah tahun kedua yang lebih terprogram. Ini kami menerima teman-teman yang disability dan ada beberapa program studi khusus yang juga memang sudah disesuaikan untuk jalur teman-teman yang melalui afirmasi disability. Nah, kemudian ada jalur yang sarjana terapan umum. Ya, ini mandiri juga. Ini juga kami sudah buka itu pada tanggal 7 April sampai dengan 11 Juni nantinya. Ya, itu mungkin yang untuk beberapa item di jalur mandiri. Ya. Untuk daya tampungnya sendiri, Prof, itu bagaimana dengan daya tampung di tahun 2025? Apakah ada perbedaan di tahun sebelumnya mungkin? Ya, untuk daya tampung itu sangat luar biasa. Ya, ada terjadi perubahan peminatan. Nah, di jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi di tahun 2023 itu kita kurang lebih 22,42%. Sedangkan pada tahun 2024 yang jalur SNBP itu kita bisa menerima sampai 25,22%. Dan di tahun 2025 ini yang baru saja kemarin diproses itu sudah sampai 27,64%. Jadi ada kenaikan. Ada kenaikan peminat kita yang masuk ke UNHAS. Dan kalau kita dari total keseluruhan yang kuota atau kursi yang akan diterima di UNHAS mahasiswa baru ini, dari semua jenjang tadi, sarjana maupun vokasi itu 11.748. Yang sebelumnya di tahun 2024 kursi kita siapkan 11.427 dan di tahun 2023 11.671. Jadi kalau kita lihat ada kenaikan. Ada kenaikan kuota kursi yang kita siapkan untuk masuk ke Universitas Hasanuddin. Nah, yang perlu kami mungkin sampaikan, tekankan bahwa dari alokasi jalur tadi SNBP, SNBT dan Mandiri itu kalau kita lihat khusus untuk jalur mandiri itu sebenarnya persentasenya sangat kecil. Ya, jadi hanya 19,62%. Ya, terjadi penurunan ya, Prof. Kursi, iya. Dulu tahun lalu daya tampung untuk di 2024 jalur mandiri itu 21,56%. Di tahun ini kita turunkan hanya sampai dengan 19,62%. Jadi padahal sebenarnya karena ini PTNBH, jalur mandiri itu bisa sampai 50% dari kuota. Jadi kalau kuota kami 11.745 kursi, artinya kita bisa menerima melalui jalur mandiri sampai dengan 55.000. Karena kan harus bisa sampai 50%. Tapi kenyataannya kita tidak sampai 20%. Nah, ini mungkin yang perlu diketahui karena kita lebih memberi kesempatan banyak kepada mahasiswa kita yang mau masuk ke UNHAS melalui jalur seleksi nasional berbasis prestasi maupun seleksi nasional berbasis tes. Ya, jadi lebih didukung untuk lewat SNBP ataupun SNBT. Ya, clear ya. Jadi mandiri kita itu tidak sampai dengan 20%. Bahkan tahun lalu sebelumnya di tahun 2023 sekitar 28%, di tahun 2024 kita turunkan lagi menjadi 21%, sekarang tidak sampai 20%. Ya. Jadi walaupun PTNBH ya. Nah, itu. Jadi tidak identik. Tidak identik itu PTNBH harus mandiri semua, tidak, ya. Oke. Kalau tahun ini Prof mungkin prodi mana sih yang paling ramai peminatnya kalau dilihat dari tren pendaftar tahun ini, Prof? Ya. Kalau kita lihat tren pendaftar tahun ini, baik peminat untuk yang program studi Saintek maupun perwakilan studi sosial humaniora, itu kalau untuk di Saintek
program studi pendidikan dokter yang masih pertama, yang paling banyak peminatnya itu sampai 1579. Ini untuk yang SNBP ya. SNBP belum masuk UTBK. Kemudian yang kedua adalah farmasi. Kemudian yang ketiga paling besar peminatnya adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kemudian teknik informatika dan teknik pertambangan, sejumlah peminat 1.242 peminat. Jadi kemudian ini untuk saintek. Kemudian untuk sosial humaniora itu yang pertama paling tinggi peminatnya adalah ilmu hukum. Kemudian yang kedua manajemen, diikuti dengan akuntansi, kemudian ilmu komunikasi, dan yang terakhir yang urutan kelima adalah hubungan internasional dengan peminat 543, ini pada jalur seleksi nasional berbasis prestasi. Oke, jadi memang yang paling tinggi sekarang masih dipegang oleh pendidikan dokter. Pendidikan dokter untuk saintek. Ya, untuk saintek, dan untuk sosum itu dipegang oleh ilmu hukum. Ya. Sangat senang sekali ya pemirsa melihat bagaimana antusiasme pendaftar peserta untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Nah, berbicara soal masuk kampus, tiap tahun pasti ada perubahan ya, Prof. Nah, untuk tahun ini kita akan bahas apa-apa saja yang berubah dari tahun 2024 ke tahun 2025. Tapi jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Unhas Speak Up. Baik pemirsa, kembali lagi di Unhas Speak Up bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin. Nah, berbicara soal perubahan, Prof. Dari sisi kebijakan mungkin tidak banyak yang berubah ya, Prof. Dari tahun 2024 ke tahun 2025. Dari Unhas sendiri, apa yang dipersiapkan sekarang, Prof? Sekarang ini apa-apa saja yang dipersiapkan untuk tiga seleksi itu, Prof? Untuk seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru, yang namanya juga kan seleksi nasional. Artinya itu ada regulasi secara nasional yang kita implementasikan, ikut atau kita jadikan acuan yang kita laksanakan di tingkat universitas. Kami sampaikan kembali bahwa seleksi nasional berbasis prestasi, seleksi nasional berbasis tes, semua itu regulasi pendaftarannya melalui data di pusat. Setelah mereka mendaftar secara nasional, itu nanti akan di-drop ke Unhas peserta yang sudah memilih Unhas. Seperti itu yang sistemnya. Nah, sekarang setelah di-drop, kita di Unhas juga diminta untuk menyiapkan sebagai tempat lokasi tes. Nah, lokasi tesnya di Unhas itu kita siapkan ada 20 lokasi, posko dengan jumlah ruang 46, jumlah ruangan. Yang tadi kami sampaikan pelaksananya ada di kampus Taman Rea, juga ada di kampus Goa. Nah, pelaksanaan UTBK ini nanti akan dilakukan sebanyak 19 sesi. 19 sesi itu satu hari 2 sesi, pagi dan siang. Nah, kemudian jumlah peserta
sampai saat ini untuk yang ikut UTBK, ujian berbasis tes, itu di tahun 2022 itu 20.222 peserta. Nah, di tahun ini, di tahun 2025 meningkat menjadi 21.813 peserta. Jadi ada kenaikan. Ada kenaikan, artinya ini juga mungkin memperlihatkan bahwa animo untuk ikut tes lanjut ke perguruan tinggi dan terkhusus untuk yang memilih UNAS itu juga mungkin akan semakin meningkat. Nah, apa juga yang telah kami lakukan, karena ini adalah kegiatan yang sifatnya nasional, bukan berarti bahwa akan berjalan begitu saja, itu kami akan juga lakukan 2 monitoring evaluasi pelaksanaannya. Karena ini kegiatan nasional, pasti ada monitoring dari tingkat pusat. Nanti selalu tiap tahun tuh ada tim dari pusat untuk melihat pelaksanaan kita apa sudah sesuai dengan regulasi atau seperti apa. Dan juga di tingkat Unhas, kita buat juga monitoring evaluasi. Jadi nanti rektor, pimpinan itu biasanya diikuti oleh anggota MWA, ketua senat, beberapa dosen, pimpinan itu melihat pelaksanaan kegiatan ujian seleksi ini. Dan kemudian nanti kita juga akan melakukan jumpa pers, sehingga ini bisa lebih diketahui oleh masyarakat halayak umum, sehingga kita harap bahwa memang kegiatannya juga ini terbuka, transparan. Nah, itu mungkin beberapa hal yang kami akan lakukan. Ya, tadi kan kita berbicara soal seleksinya, Prof. Cara masuknya ke kampus Unhas. Nah, ngomongin soal beasiswa, Prof. Apa saja yang disiapkan Unhas untuk calon mahasiswa barunya ini, Prof? Nah, kita tahu saat ini ada yang saat ini yang selalu kita juga ikuti, yaitu beasiswa KIP Kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, itu masih berjalan, itu program dari pemerintah, dan Unhas terus memberi kesempatan. Karena sebenarnya kan ini tergantung perguruan tinggi. Walaupun itu disediakan, kuota KIP kuliah ini, tapi kalau Unhas tidak mau menerima kan bisa saja. Tapi justru Unhas Pro, artinya justru Unhas memberi kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak kita yang punya beasiswa atau memiliki kelayakan sebagai penerima beasiswa KIP kuliah. Nah, kalau kita lihat data di tahun 2024, itu pendaftar KIP yang melalui jalur seleksi nasional berbasis prestasi itu sampai 5.561. Nah, di tahun 2025 ini meningkat menjadi 6.607. Mungkin karena UNAS memberi prioritas kepada calon mahasiswa yang punya KIP kuliah. Nah, yang sudah lalu kemarin itu di tahun 2023, KIP kuliah yang kami terima itu ada 1.101 atau sebesar 12,57% di tahun 2023. Di tahun 2024 yang kami terima mahasiswa yang dengan punya KIP kuliah itu sebesar 2.039 mahasiswa dengan atau sebesar 23,12%. Jadi ada kenaikan yang ya hampir 100% lah kenaikannya yang kami terima KIP kuliah. Artinya sekali lagi kami tekankan bahwa UNAS telah menjadi PTNBH tidak matre ya. Tidak betul-betul hanya karena kalau kami sebenarnya KIP kuliah ini kan kalau dihitung-hitung sebenarnya tidak terlalu tinggi dibanding dengan pembayaran UKT yang lain ya. Karena ini sudah ditentukan, tapi kami prioritaskan. Dan kami Unhas, Bapak Rektor selalu menekankan kalau bisa UNAS selalu menjadi tempat pendidikan bagi orang yang tidak mampu. Itu menjadi pilihan. Nah, buktinya sampai saat ini, kalau kita lihat persentase untuk yang KIP kuliah aja sampai 23%, makanya di UNAS sampai ini, mahasiswa yang sekolah di UNAS, jenjang sarjana maupun vokasi, yang menerima beasiswa itu sudah kurang lebih 32%. Target kami ke depan ingin sampai 40% mahasiswa yang kuliah di Unhas, baik pada jenjang sarjana maupun vokasi itu, memiliki beasiswa atau penerima beasiswa. Jadi di samping KIP kuliah, kami ada beasiswa, beberapa item beasiswa, kerjasama dengan mitra pihak ketiga, baik dari pemerintah daerah maupun pihak industri seperti IMIP di Morowali, kemudian di Lombok yang Newmont, kemudian di Papua Freeport, itu semua PT Vale itu semua sudah memberi kerjasama dengan UNHAS, memberi beasiswa kepada mahasiswa UNHAS.
Di samping itu misalnya ada beasiswa dari Dasar Latif, ada dari Basnas, ada beasiswa dari BI, ada dari BCA, semua itu BNI itu semua ada di Unhas, termasuk ada beasiswa dari Unhas yang karena kita sekarang di Unhas itu punya dana abadi. Dana abadi itu yang diberi sumbangan oleh pihak-pihak yang mau melihat Unhas besar, termasuk para alumni yang memberi sumbangan dan kita masukkan sebagai skema dana abadi. Dana abadi ini ada hasil bagi hasilnya. Itu bagi hasilnya kita beri beasiswa kepada Unhas. Itu sudah dan bagi hasilnya tidak dipakai untuk pembangunan infrastruktur, tapi sampai saat ini dana abadi yang kurang lebih kalau nggak salah sudah hampir 15 miliar, itu semua hasilnya diberikan beasiswa, berupa beasiswa. Sehingga kurang lebih hampir 350 mahasiswa Unhas sekarang itu menerima beasiswa dari bagi hasil dana abadi. Nah, ini mudah-mudahan ini informasi sampai juga kepada alumni yang sudah menyumbang. Terima kasih banyak atas supportnya. Mudah-mudahan lebih banyak lagi dana abadi sehingga ke depan kalau bisa kita ingin tadi target 40% masuk Unhas yang sekolah di Unhas jenjang sarjana maupun S2 itu penerima beasiswa. Nah, ini harapan kita ya. Ya, baik. Jadi jangan khawatir ya bagi pemirsa calon mahasiswa baru untuk masuk kuliah di Unhas karena Unhas mempersiapkan sejumlah beasiswa untuk membantu mahasiswanya mengenyam pendidikan di kampus Unhas. Nah, kembali lagi Prof, di 3 jalur seleksi itu SNBP, SNBT hingga seleksi mandiri. Mungkin bisa dijelaskan alur dari proses pendaftarannya mulai dari pendaftaran sampai ke pengumuman, kemudian pendaftaran ulang yang sangat penting ini, Prof. Nah, tadi kita sudah cerita tentang seleksi nasional berbasis prestasi. Kemarin ada pengumuman tahap awal dan saat ini adalah masih ongoing proses verifikasi. Verifikasi berkas data yang sudah dimasukkan. Nah, verifikasi berkas ini itu kita akan melihat apakah, karena kadang ada yang mengatakan apakah nilainya direkayasa atau tidak, ya. Kami akan pasti verifikasi. Dan ini bentuk dari penjaminan mutu model sistem penerimaan mahasiswa baru. Jadi tidak serta-merta langsung begitu saja diterima. Tidak serta-merta data yang diinput melalui pusat itu langsung dikatakan bahwa itu sudah valid. Tidak, kita akan verifikasi. Ada tim yang memverifikasi itu melihat apakah data yang dimasukkan oleh tim IT yang di tingkat masing-masing sekolah dengan data raportnya, dengan data buku besarnya itu sesuai. Nah, sekarang ini sudah banyak masuk karena kemarin pengumuman hasil SNBP itu pada tanggal 18 Maret. Kemudian kita sekarang masa unduh kartu peserta yang SNBP itu juga sudah berlanjut sampai dengan 30 April dan nanti kita akan verifikasi berkasnya. Makanya kan ada yang dinyatakan lulus itu wajib melakukan pendaftaran ulang itu pada tanggal 20 Maret sampai dengan 11 April 2025. Jadi yang kemarin eligible yang dinyatakan lulus pada tahap selanjutnya seleksi nasional berbasis prestasi itu wajib untuk melakukan registrasi ulang. Registrasi ulang ini dimulai pada tanggal 20 Maret, yang sudah lewat beberapa hari, sampai dengan 11 April kemarin. Dan selanjutnya, itu nanti setelah diverifikasi, dari hasil daftar ulang itu dilihat dan akan melakukan pembayaran UKT. Itu dimulai pada 10 April sampai dengan 2 Mei. Nah, ini mungkin perlu diingat, dicatat, di underline karena ada beberapa kasus kemarin itu terlambat. Pertama mungkin tidak mengetahui persis pengumuman sehingga tidak melakukan daftar ulang dan kemudian setelah melakukan daftar ulang itu harus sudah melakukan pembayaran karena setelah melakukan pembayaran itu di sistem kami, di sistem Unhas akan masuk terregister nanti sehingga mereka akan belanja KRS-nya dan akan otomatis kalau tidak itu tidak akan bisa belanja KRS. Ya, berbicara soal seleksi kan jawabannya ada 2 ya, Prof. Lolos atau gagal. Atau gagal. Kalau lolos aman. Aman. Ya, tapi kalau gagal nih, Prof. Biasanya sih apa yang
bikin siswa gagal di SNBT, Prof? Mungkin Ya. ada tipsnya dari Prof supaya mereka bisa lebih siap untuk menghadapi SNBT yang akan datang ini, Prof. Nah, untuk di SNBT itu sebenarnya ini juga mungkin awal dari proses perjuangan. Mereka harus lebih hati-hati karena yang namanya juga tes itu harus mereka ikuti dengan baik, dan sebenarnya mereka sudah pasti belajar ya, melihat bahwa ada materi ujian di SNBT, ada yang kita sebut dengan tes potensi skolastik yang terdiri atas ada bahan dari pendarat umum, pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan menulis, serta pengetahuan kuantitatif. Kemudian ada juga materi tes literasi. Nah, tes literasi ini literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan peneraran matematika. Dan biasanya mahasiswa itu banyak yang sudah melakukan persiapan-persiapan. Namun yang paling penting adalah biasanya mereka harus perhatikan adalah pada saat tes itu harus melakukan dengan baik, tidak grogi, tidak gugup ya. Karena dengan demikian nanti akan mengurangi tingkat kesalahan. Dan paling utama adalah sebaiknya itu datang lebih awal. Datang lebih awal di tempat tes. Supaya tidak buru-buru, supaya lebih siap kan. Nah, kemudian harus mencek kembali namanya ya pada saat dites itu, jangan sampai tidak memperhatikan, kemudian dibaca ulang, dan harus mereka memperhatikan masalah waktu, karena waktu itu sangat terbatas, dan kemudian yakin bahwa tidak akan ada yang membantu. Ya, karena soal di samping kanan kiri itu tidak sama, jadi jangan berharap ada bantuan dari mana-mana, sehingga kesiapannya memang dibutuhkan sehingga kurang kesalahan, sehingga diharapkan nanti bisa lolos masuk ke universitas yang dipilih. Ya, jadi kita sudah tahu ya pemirsa bahwa 3 jalur seleksi ini, kemudian cara masuknya seperti apa, kemudian beasiswa yang dipersiapkan kampus untuk calon mahasiswa barunya, dan terakhir tips untuk menghadapi SNBT yang akan datang. Mungkin clear ya bagi pemirsa mengenai informasi SNPMB sekarang ya. Kita akan masuk ke pertanyaan cepat, pilihan sulit, dan opini jujur dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Ya, Prof, mungkin ini lebih subjektif ya, Prof. Kalau harus pilih, misalnya Prof lebih pilih mahasiswa IPK 4 tapi pasif, atau yang IPK-nya biasa aja tapi aktif di organisasi dan inovasi? Gimana, IPK Prof? Biasa saja, tapi aktif di organisasi dan inovasi. Oke, kenapa, Prof? Kenapa? Ke depan, pada saat kita sebagai tenaga sumber daya mau bekerja, tidak pernah CEO, tidak pernah pimpinan perusahaan mengatakan, kamu berapa IPK-nya? Rapormu kamu 4 semua ya? Enggak. Pasti dikatakan, apa yang Anda punya, kemampuan apa yang Anda bisa berikan di perusahaan ini? Kemampuan apa yang Anda bisa berikan di tempat kerja ini? Apa kontribusinya? Nah, kalau kita punya skill, keahlian, punya pengalaman, itu yang justru memberi kontribusi besar, dan saya sangat yakin karena hanya itu, akhirnya kita bisa dipilih. Belum pernah ada alumni, misalnya dokter, belum pernah dokter itu menyimpan transkrip nilainya di tempat praktek. Nilai saya A semua Pak ya, nanti saya ngobati ya, kan tidak. Berarti sudah betul ya Prof, kata-katanya Gen Z sekarang itu bahwa IPK tidak menentukan masa depan. Tidak menentukan masa depan. Nah, sehingga kami di Unhas sudah melakukan penyesuaian kebutuhan pasar dengan kurikulum. Kurikulum 2023 itu sudah menyiapkan 20 SKS untuk mahasiswa mencari tahu pengetahuan lain di luar dari bidang kompetensi keilmuannya. Kan kompetensi keilmuannya itu kami siapkan sampai 5 semester. 1 semester 1 sampai 5 dengan istilah tatap muka. 2 semester 6 dan 7, 20 SKS itu bisa mahasiswa mencari pengetahuan lain di luar dari prodinya, apakah itu pergi magang, atau ikut prestasi, atau apa, itu sudah kita siapkan 20 SKS. Kalau zaman saya dulu, untuk pengembangan soft skill, itu hanya disiapkan 1 atau 2 SKS. Yang disebut dulu ekstrakurikuler. Ya, sekarang sudah 20 SKS. Sudah sangat diwadahi oleh kampus sendiri ya Prof. Ya lanjut, mungkin ada rencana nggak sih Unhas tahun ini kerja sama
dengan kampus internasional untuk program joint degree misalnya atau pertukaran, Prof? Ya, saat ini UNAS sangat sadar bahwa kita harus mengglobal. Alumni kita itu sumber daya masuk kita harus harap mereka sudah touch dengan dunia global. Sehingga ke depan setelah mereka selesai bisa bersaing. Bisa bersaing dengan dunia kerja baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, sehingga kami di UNAS itu sudah kolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di luar negeri, dan perguruan tinggi yang ada di luar negeri ini kita sudah ada skema double degree maupun joint degree. Sudah ada beberapa yang kami sudah join, baik perguruan tinggi yang ada di Australia maupun yang ada di Cina. Dan saat ini sudah ada beberapa prodi yang sudah ongoing untuk pelaksanaan kerjasama itu, sehingga nanti mahasiswa kita itu bisa punya 2 ijazah, ijazah dari perguruan tinggi yang ada di luar negeri maupun ijazah yang ada di Universitas Hasanuddin. Baik, terakhir Prof, untuk pesannya kepada mahasiswa baru dan calon mahasiswa baru di Universitas Hasanuddin, Prof, silakan. Ya, untuk calon mahasiswa baru di Universitas Hasanuddin, pertama kami sangat berharap Anda bisa mengukir hidupnya, mengukir rencana ke depan, rencana besarnya ke depan untuk berkontribusi itu dengan masuk ke Universitas Hasanuddin. Anda masuk ke UNHAS, kami siap untuk berkolaborasi untuk sama-sama mengisi rencana besarnya sebagai sumber daya manusia ke depannya yang bisa memberi kontribusi besar, dan sudah tentu UNHAS akan mempersiapkan itu dengan menyiapkan beberapa sarana prasarana dan juga pendidik yang kita tahu sampai saat ini UNHAS adalah yang memiliki banyak jumlah guru besar yang akan memberi ilmu pengetahuan, sehingga nanti ke depannya alumni Universitas Hasanuddin bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan masyarakat. Ya, jadi pemirsa UNHAS TV, dari perbincangan kita tadi bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin, MKes PhD SPBMM, Subspesialis Ortognatik Konsultan. Kita semakin memahami bahwa proses seleksi masuk perguruan tinggi itu merupakan langkah penting dan strategis dalam membentuk masa depan pendidikan tinggi di Indonesia. Berbagai jalur seleksi, mulai dari SNBP, kemudian SNBT hingga jalur seleksi mandiri, memberikan kesempatan yang luas bagi para generasi muda untuk mengenyam pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Namun tentu saja keberhasilan tersebut tidak hanya ditentukan oleh nilai semata saja, tetapi juga oleh kesiapan, kemudian pemahaman yang baik tentang proses seleksi, dan tentu saja semangat yang tidak pernah padam. Terima kasih kepada Prof. Ruslin yang telah berbagi penjelasan dan wawasan yang sangat informatif kepada pemirsa kita di program UNHAS Speak Up. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa UNHAS TV yang selalu setia menyaksikan program UNHAS Speak Up dan program menarik lainnya. Terus saksikan UNHAS TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Rahmatia mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode UNHAS Speak Up berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.